Umat. Sudah saya record. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba kita ulas sebentar terkait tentang kemarin di Bapak Ibu. Jadi kemarin ada suatu data dan dalam kilogram dari 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. Okay. Nah, dari data ini kemarin diminta untuk membuatkan tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita melihat kembali bahwa untuk membuatkan tabel distribusinya, kita langkah pertama supaya lebih mudah itu kita urutkan datanya, baik dari yang terkecil yaitu 42 di sini, sampai yang terbesar, atau dibalik dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi untuk mengurutan data tidak ada aturan bakunya, harus dari terkecil sampai terbesar, ataupun sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi di sini saya urutkan dari yang terkecil sampai terbesar supaya nanti bagi saya lebih mudah untuk melihatnya. Oke. Jadi langkah pertama Bapak Ibu mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, setelah urut datanya 42 sampai 49, oke. Kemudian kedua kita cari jangkauannya Bapak Ibu. Nah, kita cari jangkauannya yang yaitu dari data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini data terbesar yaitu pada data 92 dan data terkecil yaitu 42. Jadi kita masukkan ke sini data terbesar dikurangi data terkecil. Maka 92 kurangi 42 sama dengan 50. Jadi jangkauannya yaitu 50. Kemudian setelah itu kita cari banyaknya kelas. Nah, banyak kelas di sini yaitu ini Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini banyak kelas. Nah, cara mencarinya seperti yang saya sampaikan kemarin yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini di datanya itu jumlah 40 data. Sehingga kita bisa tulis 1 ditambah 3,3 log N. N-nya 40. Nah, kita bisa cari di kalkulator Bapak Ibu. Untuk log 40 yaitu 1,62 sekian. Saya bulatkan jadi 1,6. Jadi tinggal di kalkulator Bapak Ibu di sini, tulis log, kemudian masukkan nilai 40. Nanti akan muncul hasilnya. Sehingga bisa kita tuliskan 1 ditambah 3,3 kali 1,6. 1,6 ini hasil 40 ini. Sehingga kita operasikan 3,3 kali 1,6 yaitu 5,28. Sehingga 5,28 ini ditambah dengan 1 sama dengan 6,28. Nah ini saya bulatkan jadi 6 karena 6,28. Sehingga saya bulatkan jadi 6. Ini untuk mencari banyaknya kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal sediakan kalkulator di HP juga, kemudian nanti dimasukkan log angka 40 sehingga muncul angka yang di. Nah, banyak kelas ini 6 tadi saya tunjukkan. Ini kelas 1, ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, ini kelas yang keempat, ini kelas yang kelima, dan ini kelas yang keenam. Jadi ada 6 kelas. Kemudian setelah itu kita cari panjang interval kelas. Panjang interval kelas yaitu dari 42 sampai 50 itu namanya panjang interval kelas. Sehingga di sini dicari dengan cara jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Untuk jangkauan diketahui tadi 50, banyak kelas yaitu tadi kita ambilkan 6. Sehingga di sini 50 dibagi 6 sama dengan 8,3. Saya bulatkan ke bawah yaitu 8. Jadi panjang kelasnya 8. Nah, kita lihat di sini 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Kemudian setelah itu 51 tambah 8, nah itu 59, 60 tambah 8,
8 sampai ke 95. Baik, kemudian Bapak Ibu sebelum kita menentukan ini, kita menentukan ini kosong Bapak Ibu. Saya lihat di sini. Pak Aryo. Pak Aryo. Halo Pak Aryo. Pak Aryo, berarti kalau interval Gimana? itu panjang interval itu belum pasti, 10 itu belum pasti nggih? Belum pasti nggih. Makanya ini kita membuat ini panjang intervalnya dari data yang ada diperoleh panjangnya. Jadi belum tentu. Kecuali kalau ini sudah kan kita ada data. Ya. Oke, Ibu. Kalau selama ini yang kita tahu kan 10, misalkan dari 51 nanti jatuhnya di 61 ataupun 60 seperti itu, berarti kan tidak pasti seperti itu, tergantung kelas ya, kondisi data ya. Jadi kalau biasanya kalau di permasalahan itu diberikan data langsung, nah data langsung itu biasanya dalam bentuk sudah tabel seperti Ibu Irva. Jadi kalau seperti langsung seperti ini, nanti biasanya sudah ditentukan misalkan panjangnya 10 atau panjangnya 5 misalkan gitu. Itu kadang sudah ditentukan oleh yang nah, ini kita mencoba dari data yang ada, misalkan Bapak dan Ibu di sini hasil ulangannya atau hasil dari siswa memperoleh hasil dari kelas itu sekian 678. Nah, dari data inilah kita mencoba membuat sendiri tabel distribusi frekuensinya. Kan ini pasti Bapak temui hal ini. Artinya ada nilai dengan skala 100 ataupun 10. Misalkan 10 di sini misalkan 6,2, 7,8 kalau seandainya skala 10 atau dari angka bulatnya 1, 5, 3, 6 misalkan. Jadi tergantung skala yang digunakan oleh Bapak Ibu, skalanya 100 atau skalanya 10. Jadi tadi pertama itu dari data yang ada ini diurutkan terlebih dahulu, baru kita cari langsung ini Bapak Ibu. Jangkauannya dan banyak kelas ini untuk mencari panjang interval kelasnya. Jadi di sini pertama kali pun menentukannya, kita bisa ambil dari data terkecil yang ada, yaitu di sini 42. Dan di sini 42 sampai dengan interval 8 berarti 50. Nah, kemudian jumlah frekuensinya Bapak dan Ibu, kita bisa melihat dari data yang ada. Dari nilai 42 sampai 50 itu ada berapa banyak? Nah, kita lihat di sini. 42, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ada 4 di sini. Karena 51 sudah di bawahnya ini. Sehingga frekuensinya ada dari data yang ada ini yaitu ada 4 gitu. Nah, kemudian selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu di sini 51 tambahkan 8 yaitu 59. Nah, kita bisa cari datanya yang 51 sampai 59 nilainya. Misalkan ini, atau saya lebih pertegas saja, berat ini misalkan berat badan tadi, atau nilai juga bisa. Nah, kemudian 51 sampai 59 ada berapa? Misalkan di sini nggih. 51, 52, 54, 54, 56, 56, 58. Sampai 59. 8. Berarti ada 8. Dari 51 sampai 59 ada berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kita tuliskan 8. Nah, berikutnya nanti sama dengan cara yang sama ini, maka diperoleh data seperti ini Bapak dan Ibu. 60 sampai 68 ada 11, 69 sampai 77 ada 8, 78 sampai 86 ada 6, dan 87 sampai 95 ada 3. Jadi nanti dengan cara yang sama akan diperoleh tabel yang dicari. 95. Oke, jadi maka inilah tabel distribusi frekuensi yang diminta Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mudah kan Bapak Ibu? Atau tambah puyeng? Udah sih Pak, kayak tugasku itu salah menentukan jarak intervalnya ya Pak ya. Nggih.
Harusnya 8 malah 6. Jadi 42,1. Iya, kelirunya di situ. Menentukan apa? Tapi secara algoritmanya iya, ketemu ya tuh. Langkahnya sudah tidak ada masalah. Kurang teliti. Cuma salah menentukan itu jangkauan ya. Apa sih namanya itu? Panjang interval kelasnya ya, Pak? Yang ini. Panjang interval kelasnya, enggak, itunya kan udah betul. Banyaknya kelas. Untuk mencari panjang interval kelas ketemu 8, tetapi di distribusinya, di tabel distribusinya itu tabelnya jangkauannya 42 sampai 47. Iya, harusnya kan 42 ke 50, harusnya 8. 42 tambahnya kan jaraknya 8, tapi saya ngisinya 42 terus 47 gitu. Harusnya kan 42 50. Jadi itu yang pakai tabel distribusinya. Betul, nggih. Jadi untuk latihan ini nanti akan kita gunakan di pertemuan yang ini juga. Nanti dari data yang sudah mencari rata-ratanya, modusnya, medianya dari data yang ada ini. Sehingga nanti itu berlanjut. Jadi ini tugas yang pertama, nanti akan saya nanti untuk Pak, suaranya dengung, Pak. Kenapa ya? Dengung, nggih. Iya. Coba saya dulu. Tes masih mendengung, Ibu? Enggak, Bu. Enggak, Pak. Sudah. Maaf, Pak, untuk menentukan panjang interval kelas itu mohon diulangi lagi keterangannya, Pak. Oh, ini. Iya, itu. Panjang interval kelas ini itu dicari dari jangkauan dengan banyaknya kelas. Jangkauan sendiri tadi sudah dicari, diperoleh 50. Ya. Oke. Dibagi banyaknya kelas, sudah kita cari, kita peroleh yaitu 6, pembulatannya 6. 50 dibagi 6. Sama dengan yaitu 8,3 bulatkan menjadi 8. Begitu Pak Heru. Iya, terima kasih, Pak. Jadi Pak Heru, monggo Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ditanyakan kembali. Bisa lanjut ke materi berikutnya Bapak dan Ibu. Siap. Kak, kunci HP, Kak. Pak Heru, sedikit lanjut di materi berikutnya. Ya, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Lanjut, Pak. Baik, saya stop share dulu gini, saya baca yang PPT-nya. Nanti ini akan saya share juga ke Bapak Ibu sehingga nanti bisa menjadi paling enggak acuan bagi Bapak Ibu saat punya data yang mirip seperti ini, data nilai, sehingga nanti untuk membuat tabelnya dengan cara yang langkah sama di sini. Oke, saya stop share dulu gini. Iya. Iya, Pak. Pak, lanjut, Pak. Sudah terlihat, nggih? Belum, Pak, belum. Saya ulangi lagi. Sudah kelihatan. Ampun, nggih, baik. Nggih. Jadi ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data atau ada juga yang menyatakan sebagai tendensi sentral. Jadi data yang terpusat.
termasuk rata-rata, median, itu data yang terpusat. Baik. Kemudian coba saya slideshow dulu ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya tampilkan gambar ini tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa ada sebuah data di sini, datanya banyak sekali. Datanya bisa jenis mobilnya, misalkan, atau jenis rodanya, atau jenis tipenya. Nah, ini tergantung data yang akan dicari. Misalkan jenis tipe mobilnya, di sini ada sedan, misalkan ada yang lain, maka medianya yang mana jenis mobil ini. Makanya di tengah-tengah yaitu apa. Kemudian kalau modus, kita bicara modus berarti terbanyak. Mungkin yang terbanyak yaitu mobilnya. Misalkan ini hanya contoh ilustrasi gambarnya. Nah, ini Bapak Ceni. Ukuran tengah dan deviasi atau pemesanan data. Untuk yang harganya, Bapak dan Ibu, yaitu kita bahas tentang rata-rata, median, modus, dan rata-rata geometrik. Nah, mungkin kita akan fokus di sini, 3 ini, karena ini yang mungkin akan sering digunakan oleh Bapak Ibu saat mengerjakan tesis nanti, yang rata-rata, median, dan modus. Juga di sini ada variansi, standar deviasi, rank, dan standar error. Nah, nanti yang sering akan digunakan oleh Bapak Ibu yaitu variansi dan standar deviasinya. Nanti kita pilih ukuran tengahnya di pemusatan datanya ini. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali. Mungkin Bapak Ibu dulu sekali pernah belajar tentang ini, maka kita coba mengingat kembali terkait apa itu rata-rata data tunggal. Jadi kalau rata-rata tunggal ini jumlah data dibagi banyaknya data. Misalkan ada datanya n angka, X1, X2, sampai Xn. Ini merupakan banyaknya data misalkan. Nah, maka untuk rata-ratanya, yaitu X bar, atau rata-rata di sini, atau min, sama dengan X1 tambah data kedua, yaitu X2, tambah sampai data ke Xn. Jadi ini Bapak Ibu, ini merupakan data yang pertama, kemudian ini data yang kedua, sampai data yang ke N. Nah, ini jumlah atau banyak data. Sehingga dari rumus ini bisa disederhanakan bahwa per N kali sigma XI, I-nya dari 1 sampai ke N. Jadi ini rumus untuk mencari rata-rata data tunggal. Ya, kemudian data yang ada dijumlahkan semua dibagi banyaknya data. Misalkan di sini Bapak Ibu ada saya contohkan diketahui harga gula per kilonya di 5 pasar kecamatan pinggiran, dapat hitung rata-rata gulanya, yaitu misalkan ada 4, 4,2, 4,1, 4, 4,1. Ini datanya. Oke, saya admin dulu Bu Tina. Jadi misalkan ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, dan data yang kelima dari data yang diketahui ini tadi. Misalkan ini. Nah, maka untuk mencari rata-rata data tunggal, ini dijumlahkan semua, 4 ditambah 4,2 tambah 4,1 tambah 4 tambah 4,1. Nah, dibagi banyaknya data, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini di bawah 4 tambah 4,2 tambah 4,1 tambah 4 tambah 4,1 dibagi 5. Itu untuk cara mencari rata-rata tunggalnya, itu nanti tinggal dihitung, nanti akan ketemu X bar-nya atau min. Jadi ada yang mengatakan ini juga sama dengan min atau rata-rata. Mean, betul, mean. Jadi ada yang menyebut mean atau dengan simbolisasi yaitu X bar. Jadi itu nanti cara mencari rata-rata data tunggalnya.
Oke, Bapak Ibu, untuk rata-rata data tunggal pripun ada pertanyaan? Ya Pak, lanjut dulu Pak. Lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian rata-rata data interval atau ada istilah yang mengatakan rata-rata data berkelompok. Nah, seperti tadi yang buat yaitu rata-rata data berkelompok yang latihan soal tadi. Nah, maka rumus di sini yaitu X bar atau min sama tadi sama dengan F1 kali X1 bar tambah F2 kali X2 bar tambah sampai Fn kali X bar N. Jadi F1 itu banyaknya data yang pertama. Seperti tadi 42 sampai 50 ada berapa? Ada 4 misalkan ya. Maka itu F1. Kemudian 51 sampai berapa tadi? Ada misalkan 8, maka itu F2. Nah, ini. Barnya masing-masing dibagi dengan F2 sampai ke Fn. Kalau tadi berarti sampai N-nya, kalau di soal tadi ada 6 N-nya. Ada 6 data sehingga ada 6 frekuensi tadi. Nah, maka bisa disederhanakan jadi seperti ini Bapak Ibu. Sigma Fi, I-nya dari 1 sampai N. Jadi di sini I-nya dari 1, 2, 3, sampai ke data ke N, kali XI bar dengan I-nya 1 sampai N, dibagi dengan N. Nah, ini untuk mencari rata-rata data berkelompok atau interval. Gitu. Jadi ini merupakan rumusnya. Jadi sekali lagi, Fi ini nanti berarti N1-nya frekuensinya ada berapa, kemudian N2 frekuensinya ada berapa, dan seterusnya. Untuk data berkelompok. Nah, ini ada XI bar sama dengan nilai tengah I. Oke. Nah, ini sebagai contohnya, nggih. Misalkan dari data penghasilan 19,5, ini saya ambilkan dari data yang ada, nggih. Fi-nya ini Bapak Ibu, F1 ini, nggih. Jadi kalau tadi yang F1 berarti ini F1. Ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini F1, F2, F3, F4 sampai F9. Ini F-nya Bapak Ibu. Kemudian XI. Nah, XI ini merupakan nilai tengah. Jadi kalau pada data berkelompok akan dicari dulu XI-nya. XI itu nilai tengah dari 19,5 sampai 29,5. Maka nilai tengahnya di sini. Nilai tengah di sini yaitu XI ini. Jadi antara 19,5 sampai 29,5 kalau kita hitung, nilai tengahnya ada di 24,5. Jadi XI itu titik tengah dari interval kelas ke I-nya ini. Oke. Sampai sini dulu pripun? Sampai XI, Bapak dan Ibu. Aduh, mumet makin Pak. Pusing. Oke. Pusing. Contohnya kalau yang tadi kalau aja Pak, yang depan itu Pak. Oke. Jadi untuk ini F-nya pripun, paham nggih? Nah, untuk XI-nya berarti kita mencarinya, kita hitung 19,5, kemudian 20,5, 21,5, 22,5, 23,5, 24,5,
25,5, 26,5, 27,5, 28,5, 29,5. Nah, dari data ini kita bisa cari nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka nilai tengahnya yaitu 24,5. Jadi gitu ngitungnya. Oh iya. Cara mencari XI-nya, ini XI. Saya uraikan ke bawah karena kalau ke samping tidak cukup, saya uraikan ke bawah di sini. Jangan dihapus Pak ya itu ya. Nanti ini kan saya rekod Bu, nanti saya kirimkan rekamannya. Jadi ini XI-nya. Kemudian untuk yang 34,5, caranya sama Bapak Ibu. Beri 29,5 tambah 30,5 tambah 31,5 sampai 39,5. Maka nilai tengahnya ketemu 34,5. Ini XI-nya. Oh iya. Speakernya betulnya Kak? Kak, speaker betulnya itu sama nih langsung ya. Pak, coba Pak. Iya. Itu memperoleh 19,5, kemudian kok 20,5 itu diambil dari data mana Pak? Oh iya. Ini dari rentang antara 5 begitu. dari 2. Yang pundi Pak Heru? Yang ini itu ada yang ini. barusan yang diterangkan itu X1 XI interval 19,5 kemudian Ya, mungkin itu rentangnya Pak. rentang. Ini rentangnya. Oh, ini rentangnya Pak. Rentang. Datanya dari mana itu Pak? Rentang antara 19,5 sampai 29,5. Ini 19,5 sampai 29,5. Saya urai di sini Pak. Mau saya urai ke samping, tidak cukup tempatnya, saya urai ke bawah Bapak. Jadi kita urai 19,5, setelah itu 20,5, setelah itu 21,5, sampai data akhirnya 29,5. Kemudian kita cari nilai tengahnya, gitu, untuk mempermudahnya. Ya Pak. Ya. Sampun Pak Heru? Ya. Nah, jelas Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain sampai XI, barangkali mungkin ada yang ditanyakan. Jadi saya mengurai ke samping tadi, di atas ada sebenarnya. Ya. Jadi saya contohkan lagi untuk yang 29,5 sampai 39,5 yang di atas di sini saya ambilkan. 29,5, kemudian 30,5, 31,5, dan 32,5, 33,5, 34,5, 35,5, 35,5, 36,5, 37,5, 38,5, 39,5. Nah, maka kita hitung di sini datanya ada 1, data kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nah, maka data tengahnya yaitu ada di tengah-tengah antara 29,5 sampai 39,5. Berarti 34,5 yang ini. Ya. Betul, caranya gitu. Cuman tadi saya ke bawah tadi. Iya. Karena ruangnya gitu. Untuk yang ini juga sama, 39,5 sampai 49,5, caranya sama juga. Caranya sama. Berarti setiap itu diambil gitu, tengahnya ya, Pak? Nggih, laras nggih. Yang X itu titik tengah dari interval tersebut. Iya. Diambil tengah-tengahnya. Nggih, betul nggih. Sudah punya gambaran, Bapak Ibu? Iya, Pak, insya Allah. Insya Allah, Pak.
kalau sudah, insya Allah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, FI kali XI, berarti F 7 kali ini data ini kali 7 kali 24,5. Sehingga 7 kali 24,5 sama dengan 171,5. Kemudian 9 kali 34,5 hasilnya 310,5. Dan seterusnya sampai terakhir yaitu 1 kali 104,5 sama dengan 104,5. Itu. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk FI kali XI? Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Pak. Oke, jadi ini tinggal. Kemudian, ini datanya nggak terlihat. Jadi nanti FI kali X kuadrat kalau dibutuhkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini dinamakan sebagai tabel bantuan untuk mencari data yang berkelompok, baik yang rata-rata atau min, atau nanti kita akan membahas tentang modus, ataupun membahas tentang medianya. Itu. Gimana Bapak Ibu untuk slide ini? Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah mulai pusing Bapak Ibu? Muter-muter, Pak. Nggak tahu nanti Pak masih ingat lagi apa tidak. Pak, nanti ini di-share ya Pak materinya Pak. Mulai mubeng, Bapak. Untuk videonya saya share nanti. Bu Lili. Iya, Pak. Lagi Bu Lili. Ya. Pun bisa lanjut Bapak Ibu? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut? Oke. Oke, kita lanjutin. Nih Bapak dan Ibu. Tadi sudah kita ketahui tadi yang ini nggih. Yang ini, jadi ini Perbandingan. Jadi kita nanti akan ambil ini Bapak Ibu, data ini dan data yang 84 dengan 4.638. Kita gunakan data yang ini untuk mencari rata-ratanya. Ini Bapak Ibu, tadi sudah kita cari 4.638 dibagi 84 sehingga hasilnya 52,21. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita menggunakan rata-rata data tunggal, ini harus kita cari datanya terlebih dahulu, maka kita fokus di sini aja. Gitu. Jadi ini merupakan rata-rata data intervalnya atau data kelompoknya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kalau ada permasalahan mencari rata-rata, berarti Bapak Ibu cukup menentukan XI-nya. Karena FI-nya biasanya sudah diketahui. Seperti contoh tadi yang sudah kita bahas di awal untuk latihan soal Bapak Ibu, kan FI-nya sudah terlihat, sudah diketahui. Sehingga nanti Bapak Ibu saat mencari rata-ratanya cukup mencari yang XI-nya saja. Dengan cara yang sama tadi, seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk yang sandi ini nggak perlu saya sampaikan karena nanti Bapak dan Ibu akan tambah pusing, karena secara prinsip sama, sehingga ini hanya saya kenalkan saja, hanya mengenalkan bahwa ada cara menentukan rata-rata dengan cara menggunakan sandi. Tapi di sini kita tidak membahas lebih lanjut, cukup nanti yang dibahas yang tadi yang menggunakan di titik tengah atau nilai tengah. Jadi ini saya kenalkan saja Bapak Ibu, menentukan rata-rata menggunakan cara sandi. Nah, sandinya mana? Sandinya yaitu C ini kodenya. Gitu. Jadi ini tidak kita bahas lebih lanjut karena nanti untuk perhitungannya jauh lebih rumit, tetapi perlu saya kenalkan juga sehingga nanti Bapak Ibu paling tidak ternyata ada cara menggunakan sandi. Tapi kita nggak akan bahas ini. Jadi rumusnya X bar sama dengan X0. X0 itu tanda kelas atau rata-rata sementara ditambah panjang intervalnya kali jumlah FI yaitu frekuensinya dikali kodenya dibagi jumlah FI.
Nah, nanti kita bahas ini lebih lanjut lagi kalau kita masih ada waktu. Artinya kalau materi sudah selesai, ada waktu kita akan bahas ini. Artinya hanya sebagai pengenalan saja kepada Bapak dan Ibu. Karena nanti di tesis Bapak Ibu tidak usah mengulik-ulik ini, cukup yang tadi saja. Karena yang tadi dengan yang ini hasilnya sama, cuman caranya lebih rumit ini. Ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke modus dan median. Ya. Jadi modus ini secara umum kalau datanya tunggal, nanti cari yang terbanyak. Misalkan di sini saya contohkan, ada data 1, 2, 3, 1, 5, 7, 2, 2, misalkan. Maka untuk mencari modus, yaitu kita bisa melihat data yang terbanyak, yaitu di sini yaitu 2. Jadi di sini rumusnya MO ini yaitu modus sama dengan B. B itu panjang interval kelas modusnya. P yaitu batas bawah kelas modus. Dikali B1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi. Ini ya, dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Jadi ini untuk mencari modus Bapak dan Ibu. Nah, kita coba ke contohnya nanti. Kemudian untuk median, nah median nilai tengah. Oke. Kalau tadi modus itu nilai yang terbanyak munculnya atau yang sering muncul kalau pada data tunggal ataupun kelompok. Kemudian kalau yang median yaitu nilai tengah. Jadi kalau ada suatu data, misalkan 1, 2, 3, 5, 7, misalkan datanya ganjil 1, 2, 3, 5, 7. Maka medianya yaitu nilai tengah. Dari data ini yaitu 3 sebagai medianya. Kalau kita bicara data tunggal. Kemudian kalau datanya genap, berarti misalkan ada data 1, 2, 5, 3, 6, terus kemudian misalkan 2. Nah, maka untuk menentukannya, kita urutkan terlebih dahulu datanya Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3, 5, 6. Di antara 2 dan 3. Kalau misalkan datanya genap, maka ini caranya 2 ditambah 3 dibagi 2. Sehingga 5 dibagi 2. Sama dengan 1,5. Oke, jadi 2,5. 2,5. Jadi di tengah inilah nilai medianya, yaitu 2,5. Kalau kita bicara data tunggal, ini data tunggal yang ganjil. Ini yang ganjil, kemudian yang genap. Ini saya bersifat mengingatkan kembali ke Bapak Ibu, barangkali sudah lupa atau di luar kepala semua, Bapak Ibu. Yang penting jangan dihapus. Kemudian kalau yang saya tuliskan di sini Bapak Ibu, untuk mencari data berkelompok, yaitu ME atau median sama dengan B batas bawah kelas median ditambah P panjang intervalnya, N di sini banyaknya data, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas median, F kecil frekuensi kelas medianya. Ini untuk mencari data berkelompoknya. Oke, kita ke
contohnya. Oke. Ini materinya. Untuk tugasnya enggak ini saya yang sama kemarin, cuman nanti diminta mencari kedua. Rata-rata, median, sama modusnya. Karena untuk variannya saya pisah. Takutnya kalau saya gabungkan nanti Bapak Ibu kesulitan nanti. Jadi saya fokusnya di sini yaitu min atau rata-rata, median, dan variansinya. Oke, jadi itu Bapak Ibu untuk materi malam hari ini atau untuk pertemuan ini nanti Bapak Ibu bisa coba searching. Nah, karena kemarin kita dengan Pak Resman sepakat Pak Aryo biar nanti teman-teman mencoba dulu, nanti setelah dicoba kita bahas gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu mencobanya dengan soal yang kemarin, dan nanti yang saya share ini sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu dengan soal yang sama ini, dari data ini nanti dicari rata-ratanya, medianya, dan modusnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sifatnya Bapak dan Ibu mencoba dulu, nanti kita bahas secara bersama-sama. Gitu nggih. Jadi nanti untuk mencari modusnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu mencari panjang interval kelas modusnya. Misalkan di sini B itu, misalkan Bapak Ibu saya contohkan saya belum mencari modusnya. Misalkan kelasnya di sini Bapak Ibu. Misalkan kelas modusnya di sini. Maka batas bawahnya Bapak Ibu 60. Maka batas bawahnya atau B-nya yaitu 59,5 karena di sini mulai dari 60 dikurangi 0,5. Ini batas bawahnya. Oke. Perhatikan. Nah, ini kemudian panjang intervalnya jelas ini. Oke, saya coba sebentar. Bapak Ibu, saya teruskan aja, saya copy. Tidak berhasil, jadi tadi sama dengan B plus
B plus P kalian tadi B1 per B1 tambah B2. Nah, tadi di mana untuk B sendiri diketahui yaitu batas bawah kelas modusnya. Nah, tadi saya contohkan untuk batas modusnya yaitu 59,5 dengan cara, jadi ini saya merah dulu aja biar jelas. Nah, ini seandainya misalkan ini modusnya, kelas modusnya, kita belum cari. Nah, kemudian kita cari P-nya. Nah, P-nya. Panjang. Itu panjang interval kelas modus. Nah, maka kita bisa melihat di kelas modusnya itu seberapa besar panjang intervalnya. Maka di sini tadi yaitu 8. Panjangnya 8 dari yang diketahui. Nah, kemudian kita cari B1 dengan B2. Nah, di mana B1 tadi di keterangan saya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Berarti kita bisa lihat modusnya yaitu 11 di sini nih. Dikurangi sebelumnya yaitu 8. Sehingga di sini 11 dikurangi 8 sama dengan 3. nggih. Betul. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modusnya. Nah, maka di sini tadi 11 untuk modusnya dikurangi di bawahnya itu 8 juga sama dengan 3. Nah, sehingga nanti tinggal Bapak Ibu masukkan 59,5 ditambah 8 di satunya berarti sehingga jadi nanti tinggal diuraikan. Ini contohnya seperti ini pengertiannya. Tapi ini saya tadi ambilkan asal Ibu. Belum saya tentukan modusnya di kelas yang mana. Begitu juga untuk yang median caranya sama. Tentukan dulu kelas mediannya, kemudian pada bawahnya, kemudian cari P-nya kalau di median G. Kemudian setelah itu setengah N dikurangi F besar. Nah, F besar tadi yaitu jumlah frekuensinya sebelum kelas median, F-nya sebagai kelas mediannya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini mencoba untuk mencari dulu, berusaha dulu nih Bapak Ibu, karena kemarin Pak Siman menghentikan kita ya berusaha nanti kita bahas seperti tadi latihan soalnya yang sudah saya sampaikan tadi kita bahas, kita ulas sehingga harapannya nanti saat kita mengulas Bapak Ibu sudah mencobanya tinggal ternyata seperti ini. Berarti ada sudah sampai ke langkah panjang interval sudah benar tapi menentukan tabelnya yang mungkin masih belum tepat sehingga nanti coba Bapak Ibu cara menentukan modus kemudian mencari itu. Nah, kalau di sini modusnya sudah di sini melihat dari frekuensi modusnya yang paling banyak mana yaitu 11. Maka ini sebagai kelas modusnya. Tinggal nanti Bapak Ibu meneruskan ini nggih. Nah, kemudian mediannya bagaimana? Nah, untuk median kan berarti nilai tengah. Sehingga kita cari setengah N. Setengah N berarti misalkan sini nggih. Setengah N sama dengan setengah kali N data ini tadi berapa? 40 nggih. 40. Berarti setengah kali 40. Bentar, ada yang masuk, saya akui dulu nggih. Hingga sama dengan 20. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghitungnya dari atas 4 ditambah 8 yaitu 12. Oke. Kemudian 12 ditambah 11 yaitu 23. 20. Medianya juga di sini. Medianya di sini juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari median di sini Bapak Ibu dengan rumus tadi yang sudah saya bukan ya, yang sudah saya tuliskan.
yaitu B tambah P, kalau salah nggih, kali, ini saya admit dulu nggih, setengah N dikurangi F besar bagi F kecil. Kayak kita tulis di sini. Mencari median tadi B tambah P kali setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, B-nya otomatis sama Bapak Ibu di sini 59,5. Tambah 8. Tambah panjangnya berarti masih sama Bapak Ibu. 8. Nah, kali setengah N tadi kan di sini yaitu 20 ya. F besarnya yaitu tadi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti 6. Berarti menghitungnya nih, kelas median sebelumnya berarti 8 dan 4 ya. Berarti 4 tambah 8 12. Berarti 30 kurangi 12 dibagi frekuensinya ini yaitu 11. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu meneruskan menghitungnya. Hitung ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Yang F besarnya Pak diulangi lagi Pak. Yang F besarnya nggih. Oke, siap nih, bentar nggih. Ada dari pusat. Saya balas sebentar nggih, izin nggih. Yang F besar Ibu nggih? Iya, F besar itu yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas frekuensinya. Tadi kan disampaikan di PPT nggih bahwa F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas medianya. Nah, untuk kelas medianya kan ini yang saya blok merah. Maka jumlah frekuensi sebelumnya yaitu 4 dan 8. Sehingga kita jumlahkan 4 tambah 8 sama 12 ini. Nah, iya. F kecilnya yaitu frekuensi kelas medianya yaitu di sini kebetulan 11. Oh iya. Itu Bapak Ibu. Iya. Ya, Pak. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang disampaikan atau tanyakan kembali. Nanti ini saya save ada satu tanya atau bagaimana Bapak Ibu? Yang berikutnya. Oke, baik. Nanti dirapikan soalnya jaringan putus-putus jadinya banyak nampak lewat. Pak. Keluar masuk ini Pak. Maaf. Kali mungkin karena jaringan, nggih. Baik Bapak Ibu, pun yang disampaikan atau tanyakan terkait materi yang hari pertemuan kedua ini, nanti akan saya share videonya. Yang gitu loh ya yang ditanyakan kembali. Yang belum ada nggih. Saya lihat Bapak Ibu sudah mulai pusing nih. Sudah bingung Pak. Lenger. Yang nggih. Enggak apa-apa. Lenger Pak, lihat kalau ada yang kurang jelas bisa kita bahas kembali. Nggih. Rekapannya lagi sing pertama Baik Bapak dan Ibu,
mungkin kalau belum ada yang ditanyakan kembali, mungkin kita coba dulu nggih. Ternyata saya jadi tunggu rapat oleh pusat ini di telepon-telepon terus. Ya, Pak. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, secara prinsip nanti kalau ada kendala, ada permasalahan yang kurang jelas, monggo silakan langsung hubungi saya aja. Nanti insya Allah akan coba saya buatkan tutorialnya bagian mana yang kurang jelas. Jadi ini coba nanti dicoba kembali. Nanti kita ulas sedikit pertemuan berikutnya sambil lanjut ke pertemuan materi selanjutnya. Gitu nggih. Semangat Bapak Ibu. Walaupun pusing, stres, tidak masalah. Namanya belajar pasti berproses nggih. Insya Allah Bapak Ibu bisa melaluinya karena yang saya sampaikan ini nanti ada kaitannya dengan yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu terkait dengan tesis nanti kalau kuantitatifnya nggih. Kalau kuantitatif akan digunakan hal ini. Itu Bapak Ibu nggih? Ya, iya, Pak. Jangan lupa Pak di-share Pak ya. Demikian. Ya, nggih saya dengarkan nanti Bu. Setelah ini saya share langsung nanti. Begitu Bapak Ibu? Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Oh nggih, untuk presensi nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan sepeda belum Bapak Ibu? Iya Pak. Sudah. Kalau belum nanti ya saya anggap masuk semua nggih. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang tidak berkenan. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi materi yang saya sampaikan di sini. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Mungkin kita akhiri sampai sini dulu, nggih. Ini akan saya share untuk PPT-nya, videonya, termasuk yang ini juga akan saya share, nggih. Oke, baik itu dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.